Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hampir malam ini berarti malam ke-23. Jadi sudah melewati 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Nah, mudah-mudahan kita tetap istiqamah sampai akhir daripada Ramadan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pertama saya mohon maaf, hari subuh itu saya lupa Pak. Lupa deh, namanya orang lupa Pak ya, jadi mohon dimaafkan. Ya, sudah saya catat tapi lupa. Untuk itu mohon saya dimaafkan, dan hari ini saya akan mengisi, saya akan mengangkat tema tentang salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib melakukan menjelang hari raya harus mengeluarkan zakat. Zakat fitrah, bisa juga zakat mal. Jadi zakat fitri namanya, bukan fitrah. Fitrah itu keliru. Zakatul fitri kita keluarkan menjelang sholat Id. Kenapa saya harus angkat Pak? Memang semua sudah tahu. Tapi kita kembali kepada putusan Tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau kita di lingkungan Muhammadiyah harus taat kepada putusan Tarjih, lembaga tertinggi di lingkungan Muhammadiyah. Jangan membuat aturan baru. Karena saya mendapat WA dari Lajismo Kabupaten Malang. Mereka menentukan zakat fitri itu adalah 3 kg beras, makanan pokok, dan uangnya 40.000. Saya tanya, dari mana dalilnya itu? Pusing tadi tidak ada. Pusing tadi itu 2,5 kg Pak. Kecuali di sana dicabut baru. Jadi kita di lingkungan organisasi taat kepada keputusan Tarjih Muhammadiyah. Dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu kewajiban kita itu adalah sholat, kewajiban kita adalah zakat, dan ruku itu maksudnya berjamaahlah bersama orang yang berjamaah.
Itu maksud ayat itu, surat Al-Baqarah 143. Kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan buniyat Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas 5 fondasi. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa tuqimus shalah, dirikan salat. Kedua adalah waktu zakat, berarti zakat nomor 3. Watasaumu Ramadan, mengeluarkan berpuasa pada bulan Ramadan. Wal hijjul baiti man istata ilaihi sabila, dan beribadah haji bagi yang punya kemampuan. Dari hadis itu jelas bahwa zakat itu merupakan rukun. Kalau rukun itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, batal keislaman kita. Kita melaksanakan puasa, tapi tidak mengeluarkan zakat, batal Islam kita itu. Satu. Kedua, ibadah zakat itu merupakan ibadah mahdhah. Dan ada ibadah ada ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Siapapun tidak boleh merubah. Ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Itu namanya ibadah mahdhah. Maka dari itu Nabi memerintahkan kepada umat Islam, farada Rasulullah zakat al-fitri min Ramadana ala nasi sa'a min tamrin aw sa'a min sa'ir ala kulli hirin wa abdin zakari aw unsa minal muslimin. Jadi Nabi telah menetapkan, mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan 1 sa'ah. 1 sa'ah tamar itu kurma. Kalau di Al-Qur'an itu tamar itu nakhlan surat, bisa dilihat dalam surah Ar-Rahman itu. Yang kedua adalah sa'ah au sa'a min sa'ir. Jadi 1 sa'ah sa'ir ala kulli hurrin, atas orang merdeka, ya, abdan hamba, jekir maupun unsah, wanita, setiap orang muslim. Itu yang pertama itu. Jadi 1 sa'ah itu menurut ketentuan dari PP Muhammadiyah itu adalah standar dengan 2,5 kilogram makanan pokok. Tergantung wilayahnya. Kalau di Madura atau di daerah timur sana, kalau makan jagung ya zakatnya ya jagung. Kalau di Ambon sana, kalau memang makanan pokoknya sagu ya zakatnya sagu. Maka di Arab itu kan tamar itu kan kurma, maka harus mengeluarkan kurma 1 sa'ah. Berarti zakat itu harus dalam bentuk makanan, bukan uang, Pak. Kalau hadis ini ya makanan, bukan uang itu. Lantas bagaimana kita mengeluarkan zakat itu kepada orang-orang yang tidak mampu itu? Nah, saya pernah mempraktekkan, saya kebetulan 7 tahun jadi takmir di Al-Iflah itu. Kita kasih zakat, tapi ditambah dengan uang sangno. Apa 15.000 atau 20.000. Itu dari hasil infak dan sedekah. Nabi pernah ditanya, "Ayo sedekah. Sedekah mana yang afdal, yang diafdal?" Nabi mengatakan sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari manfaatkan bulan Ramadan itu banyak bersedekah, banyak berinfak. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah di luar bulan Ramadan itu hanya 10. Man ja'a bil hasanati falau asru amsalnya. Barang siapa datang membawa kebaikan, maka kebaikan itu Allah akan memberi pahala 1 sampai 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan beda. Bulan Ramadan itu, kalau bulan Ramadan itu Allah akan melipat gandakan pahala kita. Mulai dari isruna ila sabi'imi atan da'fin.
Istinan 10 sampai 700 berlipat ganda. Coba. Kalau dari segi bisnis mana yang untung? Ya dalam bulan Ramadan itu. Oleh karena itu Ramadan mari kita manfaatkan untuk bersedekah infak. Setiap datang barangkali ya berapa sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Untuk apa zakat fitrah itu? Zakat fitri itu. Di dalam hadis Nabi mengatakan zakatul fitri tuhuratun lisaimi minal lagwi warafas. Zakat fitrah itu diperuntukkan bagi orang yang berpuasa. Lisaim berpuasa, lagwi arafas. Lagwi itu dia ngomongnya itu barangkali tidak enak itu ya, mungkin menyakiti orang. Rafas itu adalah ngomong yang menimbulkan nafsu birahi. Itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi nilai puasa. Insya Allah dengan zakat fitri yang kita keluarkan akan menghapuskan dosa kita. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah tu'matun lil masakin. Makanan bagi orang miskin. Orang miskin itu ya misalnya penarik sampah, artinya dia bekerja tapi pendapatnya itu di bawah upah standar, itu miskin, Pak. Miskin itu tempat ya tidak berkembang, miskin itu ya. Jadi dia dapat tapi tidak menutup kebutuhan, itu miskin itu. Maka Nabi mengatakan man adha qabla salati fahiya zakatun makbulah. Barang siapa mengeluarkan zakat fitri itu sebelum hari raya. Jadi misalnya kita mau berangkat hari raya, kita keluarkan zakat fitri. Maka itu namanya zakatun makbulah, zakat yang diterima. Tapi kalau man ada ba'da salat Idul Fitri, barang siapa melaksanakan setelah hari raya Idul Fitri, maka itu bukan zakat tapi sedekah. Sedekah itu karena waktu mengeluarkan zakat sudah habis itu. Sudah habis. Itulah fungsi daripada zakat fitrah. Dari zakat fitrah itu diperuntukkan orang miskin. Jangan untuk yang lain. Yang lain ada. Di dalam surat At-Taubah 60 disebutkan innamas shadaqati lil fuqara. Sesungguhnya zakat sedekah itu pertama untuk fukara, fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amil, orang yang ngurus zakat, panitia zakat. Yang ketiga adalah keempat adalah mu'allaf, orang yang lemah iman. Dan kelima adalah ghorim. Ghorim itu orang yang punya utang. Dan rikab itulah orang yang memang tidak merdeka, yang memang perlu dimerdekakan, dibeli, dilepaskan. Tapi zaman sekarang kan sudah nggak ada. Kemudian sabilillah, yaitu jalan Allah. Jalan Allah itu untuk apa? Dulu memang untuk perlengkapan perang. Kalau sekarang itu untuk masjid juga boleh. Para ustadz yang memang ekonomi lemah, mereka berhak dapat. Para guru-guru TPQ itu harus diperhatikan. Karena mereka adalah orang-orang yang mencerdaskan anak, mempersiapkan generasi muda untuk masa depan bangsa. Oleh karena mereka harus diperhatikan itu. Di samping itu ya perlu kebutuhan masjid dan lain sebagainya. Dan Ibnu Sabil itu adalah para musafir. Dan sekarang mungkin para mahasiswa-mahasiswi yang memang dari luar Jawa, yang memang dia mungkin orang tuanya tidak mampu tapi dia punya semangat tinggi untuk belajar. Kumpulkan, kasih mereka zakat. Bisa untuk makan sebulan, bisa juga untuk transfer pulang. Itu karena mereka punya hak. Oleh karena itu panitia harus memperhatikan 8 asnaf itu, 8 golong itu harus betul-betul diperhatikan. Miskin, fakir itu orang tua sudah nggak bekerja, tidak bisa membantu mereka.
Oleh karena itu ini merupakan rukun. Rukun itu harus dilakukan itu. Oleh karena itu mari dalam bulan Ramadan itu kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Bapak Ibu sekalian berbahagia karena sudah setengah 8. Seperempat jam kan cukup kan? Kecuali subuh bisa surut sampai 6 kan, ini karena tarawih kan 15 menit sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu bisa disebarkan kemana-mana. Jangan mengambil keputusan melampaui keputusan Tarki Muhammadiyah. Karena di masyarakat sudah beredar itu, edar bahwa zakat fitri itu 3 kilogram beras. Dalam keputusan Tarki Muhammadiyah ini 2,5 kilogram Pak. 2,5 kilogram. Atau tergantung makanan beras harganya berapa. Kalau misalnya harganya 15.000, berarti 2,5 kilogram berarti harga sekitar 37.500. Kalau mungkin berasnya itu lebih mahal lagi, mungkin lebih mahal lagi. Tapi menurut saya memang zakat fitri sebaiknya itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Ini hadis Nabi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.